Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu wirausaha mengenai peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Macam-macam magnet dan formulir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampainya di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larb dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan.
Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Jawablah pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Apa pengalaman yang diperoleh Udin? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antara negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendukung program masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, sebagai markas Komite Pertanian, Pangan, dan Perhutanan. Yang ketiga, memajukan perekonomian di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Magnet digunakan pada pintu kulkas, penutup kotak pensil, penutup tas, jarum kompas, dan lain-lain. Macam-macam magnet. Yang pertama, ada magnet batang. Yang kedua, ada magnet silinder. Dan yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, ada magnet ladam. Yang kelima, ada magnet lingkaran. Inilah macam-macam magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya.
Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir merupakan lembar isian tentang informasi tertentu. Tujuannya untuk memberikan informasi pada pihak yang membutuhkan. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Berikut adalah contoh formulir. Formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Yang pertama berupa identitas diri, berisi nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Yang kedua, jenis lomba yang akan diikuti dan dibubuhi tanda tangan dan nama lengkap pendaftar. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, identitas diri, yaitu nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa. Yang kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Jangan lupa diberi tanda tangan dan nama lengkap. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan.